Oke, selamat datang di channel YouTube aku, Ani Monaliva. Pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi kontinu pada analisis real. Akan tulis dulu judulnya ya, fungsi kontinu. Oke, terlebih dahulu saya akan berikan definisi dari fungsi kontinu ya menggunakan epsilon delta. Kemudian saya akan berikan satu contoh. Nanti kita akan lihat bagaimana sih atau apa sih definisi dari fungsi kontinu itu sendiri. Oke, lanjut ke definisi dari fungsi kontinu. Oke, kita ke definisi di sini. Jadi misal di sini saya punya himpunan A itu adalah subset daripada himpunan bilangan real R ya. Kemudian suatu fungsi F ya. Suatu fungsi F ini dari A ke R seperti ini ya. Disebut disebut apa? Teman-teman, disebut kontinu ya pada titik A di A besar ya, A kecil di A besar. Jika untuk setiap epsilon, jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat ya, terdapat atau ada delta lebih besar daripada 0 untuk semua ini saya masih aja ya, semua X di A sedemikian sehingga ya untuk X mendekati A lebih kecil daripada delta, maka kita punya di sini FA harga mutlak daripada Fx dikurangi dengan FA ini haruslah lebih kecil daripada si epsilon. Oke. Nah, mungkin kalau kita lihat ke definisinya mungkin teman-teman semua agak sedikit bingung, maka di sini saya akan kasih satu contoh. Nah, nanti contoh berikutnya bisa dilihat pada video selanjutnya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan ke contoh yang pertama di sini, teman-teman. Ya, contoh yang kedua nanti bisa dilihat di video selanjutnya ya. Oke, misalkan di sini saya punya diberikan sebuah fungsi dari R ke R, kemudian didefinisikan Fx sama dengan X kuadrat ya. Untuk X ini adalah anggota bilangan real ya. Kemudian tunjukkan apakah
apakah F ini ya atau fx ini ya atau fungsi F ya intinya. Fungsi F ini continue pada titik A di R. Nah, bagaimana cara kita untuk ini kurang H ya, membuktikannya atau menunjukkan bahwa dia continue, maka di sini kita akan pakai definisi ya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan di sini adalah kita akan mengambil sebarang. Ya. Ambil sebarang epsilon lebih besar daripada 0. Nah, maka di sini kita harus mencari nih deltanya berapa. Nah, untuk mencari deltanya ini kita akan bekerja mundur teman-teman ya. Kita akan bekerja mundur. Ntar saya ganti dulu mungkin warnanya supaya kelihatan cantik. Ada warna coklat ya teman-teman. Oke, more in color maybe. Saya cari ungu aja lah ya. Oke ya teman-teman. Jadi di sini kita akan istilahnya itu bahasanya itu adalah sketching ya. Atau ya yang akan kita buktikan di sini itu adalah kita perlu bahwa fx dikurangi dengan fa itu sama dengan lebih kecil daripada epsilon. Kita tahu bahwa fx-nya berarti kita x kuadrat dikurangi dengan a kuadrat ya. Jadi di sini kita punya, di sini kita akan menunjukkan fx min fa ya. Ini kita anggap ini sudah hasilnya adalah lebih kecil daripada epsilon. Nah, ini sebenarnya akan kita tunjukkan. Jadi kita bekerjanya maju dulu. Ya, nanti baru nanti bekerjanya mundur. Habis itu nanti kita ulang lagi ya. Jadi di sini fx-nya di sini kita punya x kuadrat dikurangi dengan a kuadrat ya. Lebih kecil daripada si epsilon. Oke. Nah, kemudian di sini saya bisa pisah. Nah, saya bisa faktorkan menjadi x min a kemudian x plus a teman-teman ya. Lebih kecil daripada si epsilon. Nah, kita tahu ya teman-teman, bisa kita lihat di sini. Kita ini sebenarnya sudah punya ini ya. Kalau dari definisinya itu jadi x min a lebih kecil daripada delta itu sudah diketahui. Ya. Nah, tinggal kita ambil aja nih. Ambil deltanya itu kan dia lebih besar daripada 0 ya. Anggap aja di sini saya ambil datanya sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian kita punya ya, karena kita tahu ini ya dari yang dari definisi ya, kita akan punya x min a ini lebih kecil daripada si delta kan ya. Nah, kemudian berdasarkan sifat dari harga mutlak itu bisa kita tulis sebagai min 1 ya, kemudian lebih kecil x min a, kemudian lebih kecil daripada 1 diantaranya. Nah, lalu setelah itu kita akan tambahkan a ya. Kita modifikasi. Jadi saya tambahkan a di kedua ruas. Jadi ini ketemunya x, ini ketemunya a plus 1. Ya. Kalau dari kiri semua teman-teman ya. Nah, kita kan sudah punya informasi untuk x min a. Harga mutlak untuk x min a itu lebih kecil daripada si delta. Tapi kita belum punya informasi yang ini. Ya, ini masih tanda tanya. Nah, kita akan manipulasi supaya si x-nya ini menjadi x plus a. Berarti tinggal kita tambahkan semuanya dengan a gitu kan ya. Jadi di sini ketemunya adalah 2a min 1. Sorry. Pakainya ini ya. Kemudian di sini adalah x plus a ya. Kemudian di sini adalah 2a plus 1. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi kita nggak tahu nih antara 2a min 1 dan 2a plus 1 itu yang lebih besar mana. Karena a-nya kita nggak tahu a-nya itu berapa. Kan a-nya bebas, a-nya sebarang bilangan real gitu ya. Sehingga apa? Di sini kita akan membuat harga mutlaknya ini x plus a
itu lebih kecil daripada maksimumnya. Jadi kita nggak tahu mana yang paling maksimum antara ini ya. Jadi kita ambil maksimumnya ada ya 2A min 1, 2A plus 1. Nah, inilah nanti ya teman-teman yang akan kita ambil sebagai si deltanya ya. Nah, ini juga diambil sebagai deltanya. Nah, deltanya kita sudah punya 1 dan juga deltanya kita sudah punya maksimum ini. Jadi, tapi kita harus ngambil yang paling minimumnya ya, yang paling kecilnya gitu ya. Karena kita mau jaraknya itu sekecil mungkin gitu ya. Jadi, di sini kita lihat saya akan ambil oke. Saya akan ambil delta ini adalah sebagai minimum dari 1 dan maksimum ya 2A min 1, 2A plus 1. Ini ya teman-teman. Sorry. Maaf, saya salah. Oke, maaf, saya salah ya. Oke, sorry. Ini belum selesai. Belum selesai sampai di sini ya teman-teman. Ini belum selesai. Oke. Nah, kita tahu kita perlu ambil si deltanya kan ya. Oke, ini maksimum dari ininya ya. Ini belum jadi deltanya ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nih ke dalam sini lagi ya. Oke, maaf. Oke, ya. Jadi di sini kita punya X min A ya. Kemudian lebih kecil daripada kita tinggal bagi aja ya. Epsilonnya dibagi dengan X plus A sebenarnya ya. Sehingga kita akan bagi jadi maksimum 2A min 1, 2A plus 1. Itu ya teman-teman. Nah, jadi kita punya tadi ya 1 sama ininya, deltanya ini sama dengan deltanya. Oke ya. Oke, sekarang kita ambil deltanya itu sebagai minimum karena kita pengen yang paling kecil ya. Jadi kalau kita ambil epsilonnya, kemudian ada delta lagi. Ambil epsilonnya ada deltanya. Makanya usahakan ambil yang paling minimum ya. Jadi di sini adalah epsilon di maksimum ya. Oke, sorry. Ini ada harga mutlaknya ya teman-teman. Saya kurang. Oke. Ya. Jadi ini ya anggap aja 2A plus 1, 2A min 1. Ya, sama saja kita nggak tahu yang mana yang lebih kecil gitu ya. Oke, selanjutnya kita punya ya. Jadi kita punya X min A ya, lebih kecil daripada si delta. Nah, kita masukkan karena dia ada di antaranya ini ya, sorry. Dia ada di antaranya ini, maka di sini kita akan punya X min A, karena ada 2 ya, si deltanya, kita bisa ambil si ini lebih kecil daripada si delta, sorry, lebih kecil daripada 1. Tapi saya ambil yang ini aja, epsilonnya. Ya, lebih kecil daripada epsilon dibagi dengan, orange. Salah lagi. Maksimum, ya, 2A plus 1, 2A min 1. Gini ya teman-teman. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan? Ini untuk yang pertama. Dan kita punya juga X min A ya lebih kecil daripada si 1. Nah, ini kita ulangi nih. Langkah ini. Wes, ya. Ini kan tadi deltanya sama dengan 1 ya. Kita ulangi. Berarti ini kita jabarkan lagi. Ini kan sketsanya tadi ya. Tapi ini bukti aslinya ya. Bukti aslinya itu kayak kita berjalan mundur gitu ya. X min A. Sorry. Ini tipu dari tadi ya. X min A lebih kecil daripada 1. Kemudian ini saya tulis. Itu sama dengan plug pokoknya.
tulis gini aja ya. 2A min 1. Seperti ini ya, teman-teman. Ya, sehingga saya dapatkan X plus A. Ini lebih kecil daripada maksimum 2A min 1, 2A plus 1. Oke, sudah ya, teman-teman. Lalu kayak gimana ini caranya? Nah, yang ingin kita buktikan itu kan sebenarnya ini X kuadrat min A, kemudian di harga mutlaknya itu lebih besar daripada 0. Jadi, lebih kecil daripada epsilon, sorry. Ya, konsentrasi. Oke, X kuadrat min A kuadrat. Nah, ini kita harus buktikan bahwa dia ini. Nah, ini dia akan sama dengan berapa, teman-teman? Saya faktorkan X min A, kemudian X plus A. Nah, ini sendiri tadi, teman-teman ya. X min A tadi ini kan kita punya yang ini ya. Kita pakai yang atas. Oke. X min A-nya itu adalah lebih kecil daripada epsilon dibagi dengan maksimum dari 2A plus 1, 2A min 1. Ini ya. Kemudian tinggal kita kalikan dengan X plus A-nya, ini adalah maksimum dari 2A min 1, 2A plus 1. Ya. Tinggal kita eliminasi aja ini. Kita coret-coret. Sehingga apa? Sehingga terbukti bahwa dia akan lebih kecil daripada si epsilonnya. Ya. Jadi apa? Jadi berdasarkan definisi terbukti bahwa F ini adalah continue F, atau gini aja ya. Saya tulisnya semuanya ya. Bahwa si Fx sama dengan X kuadrat ini continue di titik A anggota dari bilangan real. Oke, itu tadi ya teman-teman. Nanti untuk yang contoh selanjutnya silakan tonton video saya yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa.